Oke, balik lagi. Ini kelihatan ya. Tadi ada identitas pribadi, tanggal lahir, jenis kelamin, sekarang ras dan etnis. Biasanya ini adalah suku, bahasa Jawa nih ya. Ini ada suku, tempat tinggal, identifikasi rumah sakit. Ini adalah identitas rumah sakitnya. Makanya kalau di berkas RN itu di atas kotak sini ada identitas rumah sakitnya, ada nama rumah sakit beserta alamatnya. Kemudian tanggal masuk rumah sakit, jenis masuk rumah sakit, kemarin ada, kalau ini dijadwalkan tidak terjadwal, ya yang kemarin ya, kita sudah mempelajari ini, tanggal keluar rumah sakit, identifikasi dokter, dokter yang bertugas, kalau misalnya dia operasi, berarti dokter yang mau operasi. Diagnosis utama, kondisi yang ditetapkan setelah observasi menjadi yang paling utama bertanggung jawab untuk menyebabkan masuknya pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nah, makanya kenapa kalau ketika kalian mengcoding suatu berkas RM, itu harus tahu diagnosis utama atau diagnosis tambahan. Nah, yang di-coding itu diagnosis utamanya, enggak diagnosis tambahan. Kan keadaan yang menyebabkan dia masuk rumah sakit. Nah, ini biasanya diagnosis tambahan, diagnosis lainnya. Semua kondisi yang ada saat waktu masuk atau berkembang karena pengaruh perawatan yang diterima atau lama tinggal. Cedera akibat penyebab eksternal. Kalau ini biasanya kalau untuk bayi baru lahir, prosedur tanggal. Nah, biasanya ini ada di formulir CPPT untuk ini. Disposisi pasien ini maksudnya rujukan pasien ini dipulangkan sehat, dirujuk ke layanan yang lebih tinggi, dirujuk ke layanan yang lebih rendah, atau meninggal dunia. Ya, disposisi pasien atau rujukan. Kemarin juga sudah belajar itu. Di mata kuliah aplikasi pasien ke sumber pembayaran. Ini biasanya pakai BPJS atau pakai umum. Total biaya, kalau umum biasanya ada total biaya, meskipun BPJS juga pasti akan muncul total biayanya juga. Nah, ini adalah dataset untuk ambulatory care atau rawat jalan. Sesuai dengan ini. Ya, anak-anak ya, sesuai dengan NCPH. Oke. National Committee on Vital and Health Statistics. Ada 3 elemen, data pasien, data penyedia layanan, dan data kunjungan. Apa saja kita pelajari satu persatu. Yang pertama, identitas, alamat, jenis penyedia layanan. Identitas, alamat, jenis penyedia layanan ini terawat jalan ya. Apakah dia di puskesmas, dokter praktek pribadi, atau rumah sakit. Ya, ini. Penyedia layanan mencakup nama lengkap penyedia layanan di samping nomor identitas dokter. Tempat pelayanan kesehatan, rawat jalan di klinik atau di bagian rawat jalan rumah sakit atau bagian gawat darurat, karena gawat darurat ini masuk di ambulatory care. Kemudian alasan datang ke pelayanan rawat jalan, keluhan gejala pasien atau biasanya di sini adalah diagnosis. Biasanya di sini ada di asesmen awal. Ya, di form asesmen awal. Pelayanan diagnostik, masalah diagnosis, dan layanan terapi. Layanan pencegahan disposisi ini adalah rujukan. Seperti yang tadi, sama. Oke, selesai sudah. Sesuai lagi nih, kok kuota mentah. Oke, sudah ya.
Ini yang bersebelahan siapa? Tolong dipakai headset. Yang bersebelahan tolong dipakai headset. Atau agak menjauh. Atau agak menjauh. Bunyi ada 4 ri akhirnya masuk, Rek. Sudah, Bu. Oke. Nanti iki tak sopo iki? Halo, halo. Halo. Tolong agak menjauh ya. Gemlodakan. Aduh. Gaduh. Sing gemlodakan tolong dikondisikan. Nanti kalian akan saya kasih form. Sebentar. Oke, kalian nanti ini saya jelaskan terkait tugasnya ya. Iya toh. Kok miring. Oke, saya akan jelaskan tugasnya di sini. Langsung tugas ya, Rek ya. Kalau untuk Banyak banget Bu tugasnya. mosok apa itu tugasnya aku? Kata corona, Aku lo Bu. guru Kata kayak corona. tugas, Rek. Corona. Bu, corona, Bu. Banyak-banyak Bu, kasihan. Lah aku lo Jangan guru kayak banyak-banyak tugas. Bu, sampun. Gak kelihatan. Yang mana saya kasih tugas? Guru kayak Pun tugas. cukup Sing corona tinggi ya. mawon bareng ngelu. Suara Terus mboten. Corona. Oke, jadi ini adalah formatnya. Saya kasih contoh formatnya. Nanti saya buatkan di Excel. Nanti saya upload di e-learning. Yang kemarin belum saya upload di e-learning, Rek, saya perintah-perintah ya. Belum saya upload. Belum ada. Tapi tugasnya kan untuk mengolah ya. Mengolah seperti yang saya contohkan kemarin, toh. Kalian kan Mal, juga barongan, sudah Mal. dapat tugas dari yang Bu Coli, sudah mengolah ya. Jadi kan enak, tinggal mindah soal. Duh, lopet. Oke. Kalian tolong, halo. Di sini kan ada contoh mapping dokumen RM. Nah, di sini adalah jenis data atau jenis dokumen rekam medisnya. Ya. Oke. Contohnya seperti ini nih. Persetujuan pelepasan informasi biasanya ada di mana? Di registrasi, rawat jalan, IGD, rawat inap, tes penunjang, tindakan prosedur medis atau discharge summary. Jadi ki centangan. Cari nyentang sore. Tapi nanti di sini saya kasih formnya ya. Nanti saya upload formnya. Kalian tulis di sini jenis formnya yang sudah saya upload. Ya, tinggal nanti kalian centang dan beri keterangan. Artinya maksudnya gini. Masya Allah. Beri keterangan kok mau dicentang tok rek.
Keterangan apa, Bu? Keterangan apa, Bu? Ya misalnya hak pasien. Hak pasien kira-kira ning di hak pasien itu. Rawat inap. Dirawat IGD. inap. Hah? Ranap. Rawat inap. Ranap. Ranap. Lagi. Kenapa kok biasanya diranap? Kan kalian lihat di formnya toh. Oke. Nah, lihat di formnya karena di situ tertulis apa misalnya di formnya. Contoh lain apa? Persetujuan kasus psikiatri spesifik misalnya. Rawat inap. Bisa rawat inap, bisa tindakan atau prosedur medis. Kan bisa loro. Prosedur medis. Ya. Oke. Nah, itu dikasih alasan. Jadi centang 2. Misalnya semua berarti Jadi gini loh, bayangkan kalian itu mau menyiapkan berkas. Set. 1 bundle map berkas, ya. Oh iya. Bayangkan kalian mau menyiapkan 1 bundle berkas map RM. Ketika ada misalnya gini, persetujuan pelepasan informasi atau di sini nomor 5. Inform consent misalnya ya. Inform consent. Oke. Dirawat inap bisa jadi ada inform consent. Di tindakan atau prosedur medis juga ada inform consent ya kan. Berarti kan dicentang. Artinya kalian itu mau menyiapkan suatu berkas. Kayak misalnya nih, rawat inap ono opo ae, berarti centangan ono nih gini. Paham? Ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, mencentangnya ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari apa yang ada di slide tadi, yang di sini tadi. Jadi misalnya tadi, tapi kan kalian secara keseluruhan formnya kan sudah paham. Selama ini lihat yang di mana? Vital. Di lab MIK. Ya. Jadi nanti saya akan mengepost semua form-form yang ada di lab MIK. Saya post di e-learning, kalian nanti akan pilah-pilah, tapi ditulis dulu judulnya, judul formnya di sini, ya kan? Ya. Judul formnya apa? Asesmen awal ta, judul formnya tentang pemberian informasi ta, judul formnya tentang apa jenenge? Digital consent ta, ya. Jadi di sini di judul formnya, paham ya, Rek? Paham apa ora? Paham apa gak? Paham. Oh. Contoh, tak kono itu teman mau kono iki. Cara aku gak ngerti ya. Ya Allah. Contoh ini. Iki judulnya apa iki? Pendaftaran pasien Jadi ini judulnya. Jadi ini ditaruh di yang tadi. yang tadi. Ditaruh di sini. Gitu ya? Ya. Itu paham? Ini tinggal centang aja, nanti kasih keterangan. Wes, paham ya? Nanti akan saya upload beberapa. Bu, keterangannya di mana? Kan nanti ada nomornya, Nak. Di sini. Oke. Nanti kalian kan nanti ini adalah bentuk tabel kan?
Keterangannya di bawah sendiri dengan nomor tabel nomor berapa, tabel nomor berapa. Oh, gitu. Ya, Berarti di bawah. Oke. oke, paham? Oke, Nah, saya nggak paham tak tutup isi di sisi. Oke, sudah itu sudah selesai. Hari ini tentang kelengkapan berkas RM. Nanti kalau sudah boleh masuk, berarti kalau sudah boleh masuk itu kan April ya. April berarti harus sudah bisa merakit berkas RM. Wow. Ya, kan sudah pernah diajari kan berkas RM rawat jalan, berkas RM rawat inap, tapi merakitnya itu langsung merakit bersama dengan covernya. Mengerjakan Ya. tadi dibuat. Jadi langsung ketika nanti kelompokkan dikondisikan, ada penerimaan pasien, ada petugas RM, ada yang merakit, ada yang mengambilkan berkasnya gitu. Jadi benar-benar praktek sudah kayak bekerja di unit rekam medis ya. Bu, mengerjakannya di Word apa Excel? Ini ngerjakannya dibuat makalah, jadi dibikin di Word. Kelompokan ya, kelompokan. Kemarin manajemen rekam medis berapa kelompok? Kelompok ada Manajemen rekam medis ada berapa kelompok? bentar Bu. Tak tulis. Buka Yang satu catatan kelompok sih. nama orang enggak sih? Enggak. Terus di rumah sakit, Yang Kak. di rumah sakit apa yang Bukan baru, Bu? loh. Yang manajemen rekam medis. Manajemen rekam medis Ya, ada satu yang kelompok itu. ada yang Orang itu kan ya. Oh ya wes, gini aja wes. Nanti saya share kelompoknya. Saya sudah membagi kelompok untuk yang discovery learning ya. Manajemen RM ya. Ya, itu nanti saya share kelompoknya sesuai dengan itu, sekaligus saya share terkait dengan berkas RM-nya ya. Mantap jiwa. Oke. Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Ada ditanyakan Cek King? Ana sing ditakon apa ora rek? enggak ada. Kenapa? Hah? Akmal ambek Nadia. Kana ah. E-learning awakmu iso ngoco-ngoco ya rek ya. Gawaya sing turu-turuan lan yo. Ono sing dek e-learningan ambek turu-turu. Adam ae sampai ning gone Rian barang iki. Iya, Dam. Saiki nambah Ilma Nur Aziza Nabila Iskandar iki gak ono videone nang ndi kabeh rek turu ah. Tidur Bu, tidur. Di Nurul Alia iki. Oh, saiki turu saiki iki. Lo turu ya. Apa lo? Dimatikan lo. Gak oleh dimatikan selama perkuliahan, tidak boleh dimatikan. Lek dimatikan tak catat absen. Oh iya lho kuwi lho, wis tak post lho. Oh, videonya nggak. Wajah saya kira tak post. Apa meneh sing gak buka iki? Ilma iki nang ndi? Ilma iki rek, turu berarti yo. Isin, Bu. Oh, turu dek. Malu wajahnya kelihatan. Malu-malu Bu. Turu. Reban. Saya udah pulang dulu, Bu. Kenapa udah mudik? Nur Aziza ki. Tambah gak ono dek, ilang daman. Bil, Nur Aziza nang di Bil. Bok Nabila pulang kampung nunggone bis Bu, kan karantina, Bu. Kan karantina 10 tahun, Bu. Pulang kampung. Karantina 10 tahun, Bu. Iya, gak boleh balik. Tidak boleh balik. Yang pulang kampung gak boleh balik. Siap, Bu.
Bu Fitri udah disampit. Hah? Bu Tasya sama Yang aku mau pulang ke kampung Aceh. kan kalian kan di karantina 14 hari ya. Berarti 14 dino ya kalau minggu mana awakmu. Wow. Kuliah dong. Nggak iso. Tetap di kos. Bu. Apalagi Di kos apalagi aja, dia Bu. posisinya di perjalanan. Masa iso kuliah di perjalanan? Ra iso no. Tak catat absen ya. Saya udah pulang dulu, Bu. Nur Aziza iki absen ah. Pun. Nur Aziza. Yuk, sirahmu itu loh. Nur Aziza nanti Nur Aziza iki. Nggak tahu, Bu. Oh, kita di siji iki lho. Sama siapa? Endi sih? Nur Aziza nanti Nur Aziza iki mau. Nang jero mau Saya apa lagi. ya? Oh. Endi iki? As. Nduk dalan As. Asli di jalan. As, kamu di mana, As? Jalan. Di jalan mana? Iki sapa iki? Nurul Alia. Saya mau pulang ke Aceh. Kamu pulang kampung dah? Saya udah di rumah, Bu. Rumah Balik mana? nggak jadi. Posisinya di jalan tak ini? Siapa sih jalan nih kira? Oh, As. Posisi nanti As? Dijemput ah? Kak Kru, Cak. Ada mobil sampai orang tua. Orang tuanya nggak paham. Baik ya, saya pahamkan semuanya. Jadi, kalian tahu sendiri ya, Indonesia itu sebenarnya tidak begitu siap jika memang ini akan terjadi pandemi yang sebenarnya di Indonesia. Kemarin sudah saya catat di Telegram, bayangkan kalau kita tidak saling menjaga, terus langsung saumbiuan iku bareng lorone, kira-kira tenaga medis ning ngone rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah ku gak kamot dan kalian posisinya sudah tertular, kira-kira bakalan ditolong atau akan beberapa orang saja yang akan didahulukan oleh bebarengan. Berapa orang? Beberapa orang yang akan didahulukan. Sedangkan akan jauh lebih banyak orang yang tidak tertolong. Soalnya bareng-bareng sing loro. Para tenaga medis pasti akan hanya memilih siapa yang hidup dan siapa yang akan dibiarkan meninggal. Wis gitu toh. Karena mereka sudah tidak punya pilihan apa-apa lagi. Yang pertama, mereka sudah mati-matian untuk tenaganya dengan peralatan yang sangat terbatas. Kedua, pasiennya membludak. Pasti cuma milih toh, endi sing mati, endi sing urip, wis gitu toh. Kalau kita menjaga, itu istilahnya apa? Rodok ngolor. Misalnya sing loro saiki wis terawat, J6, J10, J12. Kalaupun nanti misalnya nanti adalah sebenarnya kan kalau corona adalah perang dengan imunitas kita, kekebalan kita. Lek sing loro iku titik-titik akan jauh lebih banyak yang tertolong daripada langsung sak desa brol, sak kabupaten brol, gak mungkin kan? Oh. Iya kan? Karena wabah, karena kalau wabah itu bisa jadi satu kabupaten brol bebarengan. Karena kalau tidak saling menjaga, merasa baik-baik saja dan aman. Tuh, makanya bapak ibunya diedukasi, orang tuanya, orang terdekat, mbah-mbahnya terutama. Karena kenapa? Karena orang yang lebih rentan itu adalah orang yang sudah sepuh. Lek kalian positif, gak masalah, cek sehat, imunnya masih bagus, cek tertolong. Tapi masalahnya kalau kalian positif terus nulari sing wis sepuh, iku sing berbahaya.
itu. Karena nanti komplikasinya cepat. Karena kalau corona ini, kalau DBD, itu yang meninggal banyak karena DBD. Tapi tata laksananya jelas. Perawat dokter itu wis paham apa yang harus mereka lakukan ketika ada pasien DBD. Tapi lek ana pasien corona, karena virusnya ini baru, obatnya juga tidak ada. Obatnya itu masih menggunakan obat untuk anti malaria, untuk mengobati. Tapi itu bukan obatnya sebenarnya. Hanya menyembuhkan tok. Artinya hanya mengendalikan untuk efek jauhnya. Efek jauhnya seperti pneumonia berat, sesak nafas, gagal jantung, gagal nafas, dan seterusnya. Sehingga langsung cepat meninggal. Itu adalah efek beratnya. Karena corona itu, infeksinya itu cepat. Nggak kok yang lainnya. Dan belum ada tata laksananya. Makanya sing enom-enom iki kudu paham. Kudu mengerti biar tidak menularkan. Setidaknya kalian itu tidak menularkan. Lek wis ngerti kroso, jaga diri. Lek wis ngerti pilek berarti maskeran. Terus jangan kemana-mana. Kalau kalian kemana-mana, kan gak ngerti tuh orang di luar. Karena orang lainnya juga sembuh. Ketok sehat. Ya. Nggih. Terus jaraknya mau sak senti. Apa bumi rek? Bunga kan lihat bumi, muka bumi deket kamera bang. Bumi jauh-jauh coba Gitu ya. Oke, gitu ya. Ibu. Jadi dijaga, diusahakan jangan pulang kampung. Stay aja Yes. Bu di kos. Di kos saja mengerjakan tugas. Bu. Oke, terima kasih dari saya. Iki apa unmute Bu iki? Wis tak unmute toh? Tolong AC-nya dimatiin. Udah, Bu. AC. Oke, terima kasih dari saya. Nanti saya post di e-learning, silakan dibuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah marungan-marungan. To all. Corona.